Manusia Oke. itu didoktrin, terus didoktrin sehingga kecerdasan dirinya itu menjadi tertutup oleh Hmm. kepintaran. Jadi ditutup, Hmm. ini tuh ditutup, diblok. Hmm. Jadi tumpuk saja semua pengetahuan-pengetahuan yang nanti tidak akan terpakai oleh manusia. Itu caranya. Ada suatu rekayasa besar di planet ini yang hendak membuat manusia untuk menjadi orang-orang yang pintar, bukan yang cerdas. Nah, Oke. jadi cara yang paling mudah untuk memblok itu adalah satu, dengan pola makan. Pola makan Oke. makanan yang semuanya itu tidak sehat, Hmm. yang semuanya itu mengandung pengawet, yang semuanya itu anorganik, semuanya itu tidak sehat dan sebagainya. Itulah pola-pola yang memang ditanamkan. Kemudian diberi yang namanya logam berat berupa timerosal. Hmm. Nah, timerosal itu biasanya itu terkandung di dalam vaksin. Hmm. Nah, terus ketiga, berikan pengetahuan-pengetahuan ke dalam otak manusia itu, ilmu-ilmu yang banyak banget tapi tidak terpakai. Hmm. Nah, terus keempat, ganti ukuran hidupnya dengan nilai berupa angka. Hmm. Nah, itu paling mudah. 4 hal ini saja didoktrinkan dan didogmakan ke dalam otak manusia, itu kecerdasannya itu akan hilang. Pluk, hilang. Los, blas. Oke. Nah, makanya selama ini di sekolah itu banyak kan di kita ya. Iya. Luar biasa banyaknya sekolah di mana, lembaga pendidikan di mana-mana. Tapi apakah membuat negara ini maju? Hmm. Apakah membuat umat ini menjadi maju? Apakah umat ini bisa memberikan solusi yang tepat bagi kehidupan berbangsa dan bernegaranya? Begitu kan? Hmm. Kenapa kita negara yang super duper kaya ini selalu di belakang? Hmm. Kita bisa mengembargo diri dong kalau kita cerdas. Tapi berhubung kita pintar dan memang dibuat pintar sejak dulu, jadinya seperti ini. Karunya, kasihan. Sudah Karunya. waktunya Oke. kita sekarang kita itu berpikir. Akal sehat kita itu dimunculkan dengan maksimal. Berarti kita harus benar-benar membuat otak kita itu menjadi cerdas, bukan menjadi pintar. Karena semua orang yang sukses di dunia ini rata-rata orang-orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Karena rata-rata pintar itu textbook. Oke. Sekarang lihat penemu. Hmm. Apakah penemu itu pintar? Rata-rata tidak. Rata-rata mereka itu cerdas. Satu contoh Nikola Tesla misalnya. Dia menemukan energi. Bagaimana cara membuat energi, misalnya dia bisa membuat listrik dan sebagainya. Nah, dari manakah dia punya itu, bisa membuat itu? Ternyata dia tidak belajar. Dia memiliki kecerdasan yang terhubung dengan semesta. Tesla. Nah, lalu kemudian banyaklah ditirulah penemuan-penemuannya mulai ditiru. Nah, jadi industri. Tapi orang-orang cerdas seperti itu biasanya dia ingin membagikan ilmunya pada orang lain. Makanya kenapa Tesla ingin membagikan ilmunya pada orang lain, listrik gratis misalnya. Nah, jadi ketika kita sudah mulai cerdas, alamlah yang akan menghubungi kita. Otak kita akan terbuka, alamlah yang nanti akan menghubungi kita. Semestalah yang menghubungi kita. Semesta itu ingin memberikan pada mereka yang cerdas. Tapi satu, inti kalau misalnya kita ingin untuk itu, kita harus bisa bersikap netral dulu di nol. Jadi kalau misalnya kita ada positif, ada negatif, nah kita di tengah dulu agar kita bisa memperhatikan secara keseluruhan. Ini positif dan negatif. Karena kecerdasan itu dibutuhkan netralitas. Ini positif, ini negatif. Nah, kita harus di tengah dulu. Karena kita harus berpikir holografik namanya itu. Berpikir holografik itu kita akan melihat segala sesuatu itu dari semua sudut. Bukan dari hanya satu sudut, apalagi pakai kacamata kuda. Nah, kalau pakai kacamata kuda, rata-rata orang sudah jadi ngotot, bukan ngakal gitu. Jadi ngokol jadinya. Bukan ngakal. Nah, ketika kita ada di nol, ketika kita di netral, kita akan melihat segala sesuatu itu secara netral. Kita akan melihat segala sesuatu secara fitri atau fitrah. Nah, ketika kita dalam keadaan fitri atau fitrah itulah muncullah kecerdasan itu. Karena ketika kalau misalnya kita melihat segala hal itu dihubungkan dengan untung dan rugi, maka yang namanya baik itu akan disebut yang menguntungkan kita. Yang salah itu disebut
yang merugikan kita. Padahal yang merugikan kita itu sebetulnya menguntungkan yang lain. Dan rata-rata orang pintar itu cepat frustrasi juga, dan mereka gampang stres karena semua textbook dan harus selalu ada tuntunan-tuntunan yang dibukukan dan dibakukan. Jadi kalau misalnya tidak ada tuntunan yang dibukukan dan dibakukan, mereka riut gitu kan, mereka stres. Tapi kalau cerdas, dia akan melihat situasi. Sekarang situasi seperti apa? Ada apa ini? Dan dia akan mulai berpikir. Dia akan menggunakan akal sehatnya, lalu dia akan mulai membuat solusi-solusi. Karena bukan apa-apa, saya jadi penemu itu bukan dari akademis. Kan saya jadi penemu kan. Betul. Saya bikin baterai thorium, saya bikin bahan bakar air, saya bikin semualah temuan-temuan mulai dari obat-obatan sampai teknologi sampai energi dan sebagainya. Apakah itu dari akademis? Bukan. Semua dari semesta. Nah, kuncinya kita harus berbicara dulu dengan diri kita. Pertama, yang paling mudah adalah perhatikan jantung kita. Oke. Coba perhatikan detak jantung kita, perhatikan, tapi tanpa dipegang ya. Jangan dipegang jantungnya, jangan. Rasakan dan perhatikan bagaimana detak jantung kita seperti apa dan bagaimana. Coba ngobrol dengan jantung kita. Jantung, maaf ya, saya selama ini tidak pernah berkomunikasi dengan kamu. Selama ini saya tidak pernah ngobrol dengan kamu. Selama ini saya tidak pernah memperhatikan kamu sehingga saya teledor di dalam hidup saya. Makan seenaknya, segala sesuatunya itu tidak memperhitungkan bagaimana kamu berdetak dan sebagainya. Nah, pernah nggak kita ngobrol seperti itu pada jantung? Nah, coba deh, coba ngobrol dengan jantung dulu. Rasakan, terus rasakan. Nanti seolah-olah tubuh itu akan ada connect yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang itu muncul sesuatu yang mengharukan di dalam tubuh kita. Tapi abaikan dulu itu, yang mengharukannya itu abaikan dulu. Nah, terus biarkan saja informasi ini, nanti lama-lama dia akan nyambung ke sumber yang ini, yang mengatur dari detiknya itu. Karena detik itu tidak akan muncul kalau misalnya tidak ada yang mengaturnya. Ternyata yang ngaturnya itu di otak. Di sini, di brain, di otak. Dan bagaimana otak itu bekerja, ternyata butuh yang namanya energi, atau yang disebut dengan ruh. Nah, langkah pertama itu dulu sajalah, coba ngobrol dulu. Itu langkah pertama, dan itu tidak diajarkan secara akademis, itu tidak diajarkan. Satu, dan itulah yang dihilangkan dari orang-orang. Itulah yang dihilangkan. Sesuatu yang sangat penting itu akan dihilangkan dari setiap manusia. Kalau perlu dihapus dari semua pelajaran, agar manusia itu menjadi seperti sekarang. Seperti sekarang, gampang diatur, seperti kerbau dicucuk hidung, seperti domba-domba yang bisa diarahkan ke sana kemari dan sebagainya, sehingga mudah untuk dikendalikan. Nah, mudah untuk dikendalikan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bekerja dan melihat pada diri kita, konsentrasi pada diri kita, berkomunikasi dengan diri kita, rasakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, rasakan saja dulu lah, sebelum kita ngobrol, rasakan dulu. Rasakan ini lambung, rasakan ini jantung, rasakan ini semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, organ dalam. Nah, kemudian coba biarkan alam ini bekerja pada tubuh kita. Biarkan nanti alam ini akan menggerakkan tubuh kita secara otomatis. Nanti tangan kita itu seperti ada medan magnet yang membawa. Komunikasikan dengan semuanya. Lama-lama kita akan terkonek dan terkomunikasi dan semuanya. Lama-lama kita akan bisa memprofiling universe ini. Memprofiling universe ke dalam diri dan memprofiling universe ke lebih besar lagi. Nah, disitulah kunci bagaimana kita berkomunikasi dengan semuanya. Dan disitulah kunci dari kecerdasan semesta. Jadi ke diri dulu, nah baru nanti lama-lama keluar. Nah, di sanalah kita akan menjadi manusia-manusia yang cerdas, yang akan bisa merubah sesuatu yang selama ini terbukti tidak memajukan negara dan bangsa ini gitu loh.